Masyarakat di Aceh Tengah nilai bantuan pemerintah cepat tangani lokasi bencana. Kolombia perketat perbatasan pasca serangan Amerika Serikat ke Venezuela. Komentrans tekankan pentingnya pendidikan ciptakan SDM unggul. Pemancing hilang terseret arus sungai. Arus balik Nataru di Bakauheni ramai. Halo pemirsa, selamat pagi. Menyapa Indonesia Pagi kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik mulai dari politik, ekonomi, dan juga berita hiburan lainnya. Bersama saya Fesi Rahmadi, inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Kita awali dengan berita utama, pemirsa. Penanganan pemulihan pasca bencana di Kabupaten Aceh Utara terus dilakukan. Listrik di Kabupaten Aceh mulai pulih secara perlahan. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terus melakukan pemetaan mengenai titik terdampak bencana. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Aceh Utara, Zulkifli, mengatakan saat ini situasi sedikit terkendala untuk dilakukan penanganan cepat oleh Pemda Aceh Utara, di mana hampir 95% kecamatan rusak parah pasca bencana. Mengenai akses air minum, masyarakat Kabupaten Aceh Utara hanya dikonsumsi melalui saluran bantuan yang ada, sementara penggunaan air dari irigasi sungai ditujukan untuk sanitasi. Untuk akses listrik, sejumlah titik terpantau berbeda untuk pemulihannya. Desa Gedumba, Kecamatan Langkahan misalnya, terhitung 20 hari pasca bencana, listrik dapat digunakan dalam jangka waktu panjang. Hal ini diketahui imbas hancurnya tiang listrik di setiap desa akibat terjangan banjir bandang di Desa Gedumba. Selain listrik dan juga air bersih, Kabupaten Aceh Utara saat ini tengah melakukan pendataan dan pemetaan terkait dengan hunian sementara bagi korban terdampak. Sepertinya butuh proses lama ya, butuh proses lama karena memang kita, saya pikir kalau hanya bermodalkan dengan pemerintah daerah ya, ini jelas tidak mampu karena melihat suasana yang seperti ininya, kalau ibaratnya kita sampaikan bahwa ini adalah merupakan tsunami yang kedua ya. Kalau tsunami dia mudah satu titik, dia titik fokusnya mudah pembersihan dan sebagainya. Tapi kalau ini di Aceh Utara terutama dari 27 kecamatan hanya 2 kecamatan yang tidak terimbas gitu. Jadi kalau ini rata-rata ya seperti kondisi alamnya seperti ini. Jadi dari sisi untuk menormalkan situasi agak sedikit sulit ini karena dengan kemampuan daerah yang barangkali ya, dan juga dengan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh daerah sangat kurang. Makanya oleh karenanya mungkin dari harapan Pak Bupati, kami ini untuk adanya perhatian dari pusat atau berbagai daerah yang lain yang ikut ambil andil untuk bahu-membahu dalam membantu masyarakat kami yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Lebih lanjut, pemerintah saat ini terus melakukan penanganan masif di sejumlah titik Provinsi Aceh, salah satunya ialah Kabupaten Aceh Utara, guna memastikan aktivitas pemulihan di sisi warga juga tidak terganggu. Dari Aceh Utara, Max Munte, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, masyarakat di Desa Taweren antara Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah terus membersihkan sisa lumpur yang juga menggenangi rumah pasca bencana sebulan yang lalu. Hingga kini pemerintah dinilai telah perlahan namun pasti menangani pemulihan di desa ini. Salah satu yang menjadi sorotan adalah akses jalan desa. Perangkat Desa Taweren antara Amri mengungkapkan kondisi penyebab terjadinya bencana banjir dan tanah longsor merupakan faktor alami. Dirinya menegaskan kayu gelondongan yang menerjang permukiman warga tidak menunjukkan hasil perambahan hutan dari sisi hulu. Sekitar 1.000 kartu keluarga dengan total 3.000 jiwa terdampak akibat peristiwa bencana alam di Desa Taweren. Tenda pengungsian Badan Nasional Penanggulangan Bencana pun dikerahkan bagi para pengungsi yang terdampak. Saat ini masyarakat Desa Taweren antara memilih untuk mengungsi di rumah sanak saudara dikarenakan rumah yang sebelumnya ditempati sudah tidak layak untuk bermukim. Amri juga menjelaskan bagian selatan dari desanya merupakan hutan lindung yang dijaga pemerintah daerah hingga warga setempat. Namun demikian, sebulan pasca bencana sejumlah warga masih membersihkan sisa lumpur yang menggenangi rumah terdampak. Diketahui hingga kini Desa Taweren antara mendapatkan penanganan intensif dari pemerintah, di mana akses jalan desa yang semula terputus dapat dilalui motor, mobil, hingga truk bantuan. Sebenarnya kita maklum, artinya kalau di desa kita ini tidak ada terjadi pembalakan ataupun perambahan hutan. Karena mungkin di sini sudah takdirnya demikian, karena hujan ya seperti ceritanya tadi cukup
tinggi dalam 3 hari siang dan malam tidak berhenti-berhenti, maka terjadilah longsor. Makanya kita lihat ada kayu gelondongan di pinggiran sungai itu. Kita melihat itu bukan bekas tebangan, akan tetapi lengkap dengan akar-akarnya yang hanyut ke danau. Kalau itu hitungannya cukup banyak, yang kemudian pada saat ini ada ratusan rumah yang pada saat ini tidak bisa ditempati dan mereka itu telah mengungsi ke tempat sanak saudaranya. Dan kita lihat di rumah-rumah itu kan banyak lumpur pada saat ini pun belum tertangani, sehingga para yang korban ini masih mengungsi di tempat sanak saudaranya. Mungkin kita berharap nanti ke depan ini bisa ada bantuan dari pihak manapun supaya bisa menjadi masyarakat ini. Kalau hanya sekedar genangan lumpur ini masih bisa ditempati, tapi ada beberapa rumah yang memang sudah tergenang lumpur dan tidak layak lagi untuk ditempati. Dari Aceh Tengah, Max Montero, Nabayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, hunian sementara di Kabupaten Aceh Utara mulai didirikan sebanyak 100 unit rumah yang segera diselesaikan dalam kurun waktu 40 hari ke depan. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melakukan seremoni pembangunan total 100 unit hunian sementara papan yang diperuntukkan bagi warga terdampak bencana di Desa Gedumbak, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Sebagai perutusan langsung Bupati Aceh, Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Zulkifli mengungkapkan bahwa huntara yang ada di Kabupaten Aceh Utara tengah difinalisasikan mengenai pemetaan lahan dan juga mekanisme teknis yang ada di lapangan. Hal tersebut disampaikan Zulkifli saat menyaksikan peresmian pembangunan model percontohan huntara papan yang diinisiasi pihak lembaga rumah zakat bersama Universitas Gadjah Mada pada Sabtu siang. Dirinya juga memuji inisiasi yang dilakukan pihak rumah zakat dan lainnya dalam pembangunan huntara papan menggunakan material sisa kayu gelondongan banjir dan longsor di desa tersebut. Diketahui untuk huntara papan ini ditargetkan segera rampung 40 hari ke depan, tepatnya sebelum hari pertama puasa dilaksanakan warga desa. Untuk hunian sementara, kalau dari kapasitas Pemkab sendiri barangkali untuk ini hanya berandalkan dengan tenda-tenda yang kecil yang dibagikan dari PMPB dan ada pihak-pihak yang lain yang membantu untuk sementaranya. Untuk kedepannya, Bang? Untuk kedepannya huniannya mungkin ada hunian tetap yang sedang hari ini di format seperti apa. Karena masyarakatnya rata-rata rumahnya hilang, kemudian ada masyarakat yang memang tidak memiliki tanah, sedangkan tanahnya itu sudah hilang akibat ditelan banjir. Ini adalah merupakan format yang sedang digodok seperti apa yang akan diformula nantinya ke depan. Dari Aceh Utara, Max Montero, Nabayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Kementerian Kehutanan terus melakukan upaya pemulihan dari sisa kayu gelondongan yang juga menghancurkan rumah warga di kabupaten kota Provinsi Aceh. Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Hubungan Antar Lembaga Fahrizal Fitri mengungkapkan proses penanganan pemulihan pasca bencana di Provinsi Aceh terus dilakukan, yakni pembersihan sisa kayu gelondongan di setiap titik yang terdampak. Fahrizal menjelaskan masyarakat dapat memanfaatkan sisa kayu gelondongan tanpa mengkhawatirkan status hukumnya, agar dapat digunakan sebagai material pembangunan hunian maupun lain sebagainya. Diketahui Desa Gedumbak, Kecamatan Langkahan di Kabupaten Aceh Utara menjadi salah satu titik lokasi paling terdampak. Dengan perbantuan alat berat sebanyak 17 unit telah didorong oleh Kementerian Kehutanan untuk membersihkan sisa kayu yang ada. Percepatan pemulihan ini terus digenjot Kementerian Kehutanan agar masyarakat dapat membangun kembali hunian yang semula telah rusak akibat peristiwa bencana alam. Dampak daripada bencana banjir bandang yang terjadi di Aceh terutama itu adanya hanyutan kayu-kayu ya, dan Kementerian Kehutanan menurunkan tim melakukan kegiatan pembersihan pada areal-areal terjadi penumpukan kayu ya. Kemarin kita ada kurang lebih 13 hari itu melakukan kegiatan pembersihan di Aceh Tamiang. Nah, setelah Aceh Tamiang selesai, terutama di Pondok Pesantren Darul Muhlisin, kita bergeser lagi ke Aceh Utara, tempatnya Desa Gedumbak, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara. Ya. Sebelumnya memang sudah ada kurang lebih 6 unit yang beroperasi di sini, alat berat kita bersamaan dengan Tamiang. Saat ini kita tambah terus unit. Dan hari ini untuk Kementerian Kehutanan telah mendorong alat berat di sini kurang lebih 17 unit. Dari Aceh Utara, Max Montero, Nabayu, Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, perusahaan listrik negara atau PLN terus mempercepat upaya pemulihan listrik di Aceh. Salah satu titik yang juga disorot ialah Desa Gedumbang, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Koordinator Tim BKO Recovery Aceh untuk induk wilayah Maluku dan juga Maluku Utara, Yayon Herianto, menjelaskan, proses pemulihan ketersediaan pasokan listrik di desa ini masih terus dikerjakan, guna masyarakat dapat mengakses tanpa adanya gangguan teknis yang ada. Yoyon juga memastikan kebutuhan listrik cukup bagi masyarakat di Desa Gedumbang, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Kendati demikian, saat ini proses yang tengah dilakukan adalah penanaman tiang saluran udara, tegangan menengah atau SUTM, serta penarikan konduktor SUTM dengan target rampung secepatnya. Diketahui kapasitas trafo listrik ini disesuaikan pihak PLN dengan jumlah pelanggan yang ada di Desa Gedumbang, yakni sebesar 50 kV ampere dapat mengaliri seluruh listrik di desa ini. Yoyon menambahkan kendala yang dihadapi timnya dalam upaya pemulihan listrik adalah akses jalan yang sulit menuju lokasi, terlebih setiap tim yang diterjunkan pihak PLN berasal dari seluruh Indonesia. Secara kebutuhan kami rasa cukup. Saat ini kami sedang melakukan untuk penanaman tiang SUTM dan penarikan SUTM untuk konduktornya. Hari ini direncanakan penarikan SUTM-nya selesai. Kemudian untuk besok dilanjut dengan untuk jaringan tegangan rendahnya. Kesulitan yang pertama adalah akses jalannya. Kami tadi kesulitan untuk mencapai ke daerah sini. Pertama, kami karena dari luar dari daerah, kami akan berpatokan kepada GPS yang ada. Kemudian banyak jalanan yang memang perlu effort untuk kalau dengan kendaraan biasa. Kebetulan kami diberikan dari UP3 Loksomawe, ini ada Hilux double cabin, sehingga itu sangat membantu kami untuk sampai ke desa-desa yang memang agak sulit kalau dengan kendaraan biasa. Lebih lanjut, penanganan pemulihan listrik bagi lokasi yang terdampak masih terus digenjot pemerintah di Provinsi Aceh, guna mendukung mobilitas masyarakat untuk membersihkan rumah akibat banjir maupun tanah longsor. Dari Aceh Utara, Mix Montero Nabayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Tentara Nasional Indonesia bersinergi dengan PT PLN mendistribusikan dan juga memasang 3 unit generator set di Desa Sikundo, Kecamatan Pate Cermin, Kabupaten Aceh Barat, guna untuk memulihkan pasokan listrik masyarakat pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor pada Sabtu 3 Januari 2026. Sebanyak 25 personil TNI dari Kodim 0105 Aceh Barat dan Yonif 116 Gada Samudra bersama 5 personil teknis PLN dikerahkan dalam kegiatan kemanusiaan tersebut. Distribusi genset dilakukan dengan menempuh medan ekstrim selama 3 hari, melewati jalur sungai, perbukitan, serta berjalan kaki sejauh kurang lebih 6 km akibat akses darat terputus total. Meski menghadapi medan licin, berlumpur, cuaca hujan, dan juga harus memikul genset, serta peralatan instalasi listrik, seluruh personil berhasil menuntaskan tugas dengan aman. Pemasangan genset dan juga instalasi listrik rampung pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dan seluruh unit berfungsi optimal untuk kebutuhan masyarakat. Kehadiran listrik kembali di Desa Sikundo disambut haru dan syukur warga setempat. Sinergi TNI dan juga PLN ini menjadi wujud nyata kepedulian negara dalam membantu masyarakat di wilayah terpencil, sekaligus mempercepat pemulihan pasca bencana di Kabupaten Aceh Barat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, personil Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam, Satgas Gulbencal dari ZENI Angkatan Darat, bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan berhasil merampungkan pembangunan jembatan Baili Darurat Panton Nisam hingga 100%. TNI AD bersama rakyat. Hebat, hebat, hebat! Jembatan yang berlokasi di Jalan Cotpoto, Desa Panton, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara tersebut selesai dibangun pada Jumat 2 Desember 2025 sebagai upaya cepat pemulihan akses transportasi masyarakat yang terputus akibat bencana banjir. Pembangunan jembatan darurat ini merupakan bentuk respon sigap TNI dalam membantu pemerintah daerah dan masyarakat pasca bencana, khususnya dalam mempercepat pemulihan infrastruktur vital yang berdampak langsung terhadap aktivitas sosial dan ekonomi warga. Dengan rampungnya jembatan tersebut, jalur penghubung utama yang sempat terisolasi kini kembali dapat difungsikan. Jembatan Baili yang dibangun memiliki tipe Baili 11 dengan panjang total mencapai 39 meter atau terdiri dari 13 petak. Konstruksi jembatan menggunakan material berkualitas dari Yonzicon 13 dan juga Yonzicon 14 sehingga menghasilkan struktur yang juga kokoh, stabil, dan aman digunakan. Jembatan ini dirancang mampu menahan beban hingga 10 ton sehingga dapat dilalui kendaraan operasional maupun kendaraan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam proses pengerjaannya, pembangunan jembatan melibatkan 25 personil dari Zanzipur 4 serta 14 personil dari Zanzipur 3. Pelaksanaan di lapangan turut mendapat pendampingan langsung dari Koramil 23 Nisam. Para babinsa wilayah binaan juga aktif terlibat dalam pengamanan pengawasan serta membantu kelancaran kegiatan, sekaligus menjalin komunikasi sosial dengan masyarakat sekitar lokasi pembangunan. Jembatan Bailey Daulat tersebut berfungsi menghubungkan Desa Polo Mampre dan Desa Menasa Ale dengan Desa Samirah, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara. Keberadaan jembatan ini sangat vital bagi masyarakat, mengingat jalur tersebut merupakan akses utama untuk mobilitas warga, distribusi logistik, kegiatan pendidikan, hingga menunjang roda perekonomian setempat. Kehadiran prajurit TNI Angkatan Darat bersama dengan personil Koramil 23 Nisam di lokasi pembangunan mendapat apresiasi luas dari masyarakat. Sebelumnya warga harus menempuh jalur alternatif yang cukup jauh dan memakan waktu lebih lama akibat terputusnya akses jalan utama. Dengan selesainya jembatan Bailey Daulat ini, aktivitas warga kini kembali berjalan normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsul Bahri, Wisik Gampung Nasapantau, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Bapak TNI AD yang telah membantu membangunkan satu unit jembatan di Desa Panton, di mana sebelumnya jembatan yang sudah ada sudah terkena musibah bencana banjir beberapa hari yang lalu. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Dandim 0103 Aceh Utara bersama Zanzipur 4 yang telah berdedikasi membantu warga kami membangun jembatan sehingga jembatan terputus telah bisa digunakan kembali oleh masyarakat kami pada khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya. Dan juga terima kasih kami kepada Bapak Daramil beserta seluruh jajarannya, Bapak Babinsa beserta dengan dukungan seluruh masyarakat Desa Panton, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui pembangunan jembatan Bailey Daulat ini, TNI juga kembali menegaskan komitmennya untuk selalu hadir di tengah masyarakat, khususnya dalam penanganan bencana alam dan percepatan pemulihan infrastruktur. Sinergi antara TNI dan Kementerian PU diharapkan terus terjalin demi mendukung kesejahteraan serta keselamatan masyarakat. Tim redaksi Simpa TV melaporkan. Dari Kementerian Dalam Negeri juga mengirimkan 1.138 peraja Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN ke Provinsi Aceh. Mereka juga ditugaskan untuk membantu percepatan proses pemulihan pasca bencana di Sumatera. Pelepasan peraja IPDN ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Sebanyak 1.138 peraja IPDN resmi dilepas oleh Kementerian Dalam Negeri untuk melaksanakan misi kemanusiaan di Provinsi Aceh. Acara dimulai dari pelepasan serta doa bersama yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu pagi. Dalam acara tersebut hadir pula Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya serta jajaran pejabat Kementerian Dalam Negeri, Rektor IPDN dan juga Presiden Direktur salah satu maskapai yang digunakan peraja untuk berangkat ke wilayah Sumatera. Adapun lokasi yang difokuskan ialah di kawasan Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Selama 1 bulan ke depan, para peraja IPDN akan melaksanakan misi kemanusiaan sekaligus program praktik kerja lapangan. Mereka ditugaskan untuk membantu pemulihan fasilitas pemerintahan seperti percepatan aktivasi pemerintahan dan juga pelayanan publik. Kemudian membantu membersihkan sejumlah fasilitas-fasilitas umum. Kita memberangkatkan sebanyak 413 kloter pertama IPDN dan ASN aparatur sipil negara Kemendagri ke Aceh melalui Medan. Setelah itu mereka nanti akan jalan darat ke Aceh Tamiang. Besok ada 414, hari ini 413, besok 414, sorti kedua, kemudian sorti ketiga 179. Yang sudah dari lokasi duluan, namanya tim advance, sudah 132. Jadi totalnya 11.138 yang tanggal 5 nanti insya Allah nanti sudah lengkap ada di sana. Tugasnya ada dua,
Satu adalah membangkitkan pemerintahan terutama kabupaten dulu, bersih-bersih di sana. Maka mereka membawa alat senjata mereka, alat pembersih, skop ya, kemudian cangkul, masker untuk mereka pribadi, dan mereka membawa perlengkapan pribadi. Kita juga mandi di dalam makan dan lain-lain, karena sudah kita siapkan petugas untuk itu. Kita tidak ingin merepotkan aparat yang ada di wilayah. Program pengiriman praja IPDN ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana. Diharapkan kehadiran praja IPDN di lokasi bencana dapat membantu masyarakat sekaligus mendukung kinerja pemerintah daerah dalam masa tanggap darurat dan juga pemulihan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Dari Gubernur Kalimantan Timur kembali menyerahkan bantuan dengan memberikan beasiswa bagi 2.000 mahasiswa di Aceh. Tentunya kedatangan Gubernur Kaltim merupakan bentuk solidaritas dan juga kepedulian pemerintah serta masyarakat Kalimantan Timur terhadap masyarakat Aceh yang terdampak bencana banjir bandang dan longsor. Atas nama pemerintah dan masyarakat Aceh, Fadullah Wakil Gubernur Aceh menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Kalimantan Timur serta seluruh masyarakat Kaltim atas kepedulian yang terus diberikan. Ia menyebutkan bahwa kunjungan tersebut bukan yang pertama dan bantuan dari Kalimantan Timur telah beberapa kali disalurkan untuk Aceh. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menyampaikan rasa simpati dan duka cita mendalam atas musibah yang menimpa masyarakat Aceh. Ia menegaskan bahwa bantuan yang disalurkan merupakan bentuk empati masyarakat Kalimantan Timur kepada saudara-saudara mereka yang berada di Aceh. Pada kesempatan tersebut, Rudi Mas'ud juga menyerahkan bantuan kemanusiaan dari masyarakat Kalimantan Timur senilai 1,5 miliar rupiah. Selain bantuan dana, pemerintah Provinsi Kaltim juga telah menurunkan tim relawan ke wilayah terdampak, yaitu di Kabupaten Aceh Tamiang untuk membantu penanganan di lapangan. Selain bantuan kemanusiaan, Gubernur Kaltim juga menyampaikan program khusus di bidang pendidikan bagi masyarakat Aceh. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyediakan kuota bagi 2.000 mahasiswa asal Aceh yang ingin melanjutkan pendidikan di Kalimantan Timur dengan seluruh biaya ditanggung oleh Pemda Kaltim. Spesial buat seluruh masyarakat Aceh, kami menyiapkan 2.000 mahasiswa yang siap untuk kuliah di Kalimantan Timur. Semuanya ditanggung oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Mudah-mudahan ada yang berminat, kami tunggu sekali. Terima kasih. Insyaallah. Terima kasih. Ini abang saya waktu di Senayan. Ibu Wali Kota juga adalah kanda saya waktu masih di Senayan. Di Komisi 10, Komisi 1, dan saya pada saat itu ada di Komisi 3. Terima kasih banyak. Rudi Mas'ud juga berharap program tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan menjadi bagian dari upaya pemulihan jangka panjang pasca bencana. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan prajurit TNI Angkatan Darat juga bersama relawan gotong royong untuk membersihkan SMA El Jamiatul Wasiliyah di Kabupaten Aceh Tamiang. Tentunya aksi ini dilakukan sebagai upaya percepatan pemulihan fasilitas pendidikan pasca bencana banjir. Ratusan prajurit TNI Angkatan Darat bersama relawan dan masyarakat melaksanakan aksi bersih-bersih di SMA Al-Jamiatul Wasilah, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Sekolah ini sebelumnya terdampak banjir cukup parah dengan kondisi halaman, ruang kelas, serta fasilitas penunjang yang dipenuhi lumpur dan sampah sisa banjir. Kondisi tersebut menghambat aktivitas belajar mengajar serta berisiko menimbulkan gangguan kesehatan bagi warga sekolah. Dalam aksi ini, prajurit TNI AD dan relawan bekerja secara gotong royong menggunakan peralatan sederhana seperti cangkul, sekop, selang air, dan alat kebersihan lainnya. Pembersihan difokuskan pada halaman sekolah, ruang-ruang kelas, selokan, serta fasilitas umum agar dapat kembali digunakan secara aman dan layak. Kegiatan ini dilaksanakan secara terkoordinasi dan bertahap dengan mengutamakan keselamatan personil serta efektivitas kerja. Pihak sekolah dan masyarakat menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan keterlibatan langsung prajurit TNI AD dalam mempercepat pemulihan fasilitas pendidikan, termasuk mendukung keberlanjutan dunia pendidikan di wilayah terdampak bencana. Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, aksi cepat prajurit TNI Angkatan Darat kembali menyelamatkan nyawa warga yang terseret arus sungai di Kabupaten Aceh Tengah. Tentunya seorang warga terjatuh saat menyeberang sungai menggunakan tali seling di Desa Burlah, Kecamatan Ketol, dan juga berhasil diselamatkan berkat kesigapan prajurit TNI di lokasi.
Prajurit TNI AD tunjukkan aksi heroik selamatkan warga yang hampir tenggelam di Sungai Aceh Tengah. Peristiwa tersebut terjadi saat korban menyeberang sungai menggunakan tali seling sementara yang dipasang pasca bencana. Korban diduga terpleset akibat salah pijakan, sehingga terjatuh dan terbawa arus sungai yang cukup deras. Melihat kejadian tersebut, prajurit Koramil 9 Ketol, Kodim 0106 Aceh Tengah bersama personel Yonif TP854DK langsung terjun ke sungai untuk melakukan penyelamatan. Berkat kesigapan dan kerjasama prajurit TNI, korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Korban diketahui bernama Burhanuddin, seorang petani warga desa Kekuyang, Dusun Wihlukup. Saat kejadian, korban sedang dalam perjalanan kembali menuju kampung halamannya di Kabupaten Aceh Tamiang. Aksi cepat ini menjadi bukti nyata komitmen TNI Angkatan Darat untuk selalu hadir dan membantu masyarakat dalam situasi darurat dan bencana. Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, Amerika Serikat lancarkan serangan udara ke Venezuela. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Ibu kota Venezuela Caracas diguncang sejumlah ledakan kuat pada Sabtu 3 Januari 2026 pada dini hari waktu setempat. Pemerintah Venezuela juga menyebut ledakan tersebut sebagai agresi militer yang serius yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Setidaknya 7 ledakan dilaporkan terjadi di sejumlah titik di kota Caracas sejak Sabtu 3 Januari 2026 pukul 2 dini hari waktu setempat. Rekaman video menunjukkan asap membumbung dari pangkalan udara La Carlota atau Generalissimo Francisco de Miranda di wilayah Caracas Timur. Serangan juga dilaporkan mengenai kompleks militer Portiona serta area di sekitar pelabuhan La Guaira. Pasca ledakan, sejumlah wilayah di Caracas Selatan mengalami pemadaman listrik, aktivitas warga terganggu dan situasi keamanan ditingkatkan oleh otoritas setempat. Pemerintah Venezuela dalam pernyataan resminya menyatakan bahwa menolak dan mengecam serangan tersebut. Caracas menyebut aksi Amerika Serikat sebagai pelanggaran kedaulatan dan juga agresi militer yang sangat serius. Serangan ini merupakan bagian dari operasi militer Amerika Serikat bertajuk Operation Southern Spears. Sebelumnya, operasi tersebut terbatas pada intersepsi kapal tanker minyak dan aksi terhadap kapal yang juga diduga terkait perdagangan narkotika. Washington menuduh pemerintah Venezuela beroperasi sebagai negara narkotika. Sementara itu, Pentagon menempatkan bahwa kekuatan militer besar di kawasan Laut Karibia, termasuk kapal induk USS Gerald R. Ford dan ribuan personil militer. Sehari sebelum serangan, Presiden Maduro menyatakan keterbukaan untuk melakukan dialog dengan Amerika Serikat. Namun pemerintah Venezuela menuduh tujuan aksi militer ini adalah untuk menguasai sumber daya mineral dan minyak negara tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, pemerintah Kolombia menurunkan pasukan militer di sepanjang perbatasan dengan Venezuela. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya tegangan kawasan pasca operasi militer Amerika Serikat di Venezuela. Otoritas Kolombia mengerahkan pasukan militer di sepanjang perbatasan dengan Venezuela pada Sabtu 3 Januari 2026 waktu setempat. Pengerahan dilakukan seiring meningkatnya tegangan keamanan di kawasan Amerika Latin. Presiden Kolombia Gustavo Petro memerintahkan penguatan signifikan di wilayah perbatasan. Fokus pengamanan dilakukan di sekitar kota Cucuta, Provinsi Norte de Santander yang juga merupakan salah satu titik lintas batas utama. Keputusan ini diambil setelah Amerika Serikat melancarkan serangan udara ke wilayah Venezuela. Serangan tersebut menyasar fasilitas pemerintah dan objek militer strategis. Bahkan Washington mengklaim operasi militer itu berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan juga istrinya. Hingga saat ini pihak Venezuela belum memberikan konfirmasi resmi terkait keberadaan Maduro. Otoritas Kolombia menyatakan pengerahan pasukan bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional, sekaligus mengantisipasi kemungkinan pergerakan pengungsi atau eskalasi konflik lintas batas. Situasi di sepanjang perbatasan Kolombia dan juga Venezuela saat ini dilaporkan dalam kondisi siaga tinggi. Pemerintah Kolombia menyebut akan terus memantau perkembangan situasi regional secara ketat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Informasi lainnya, pemirsa, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti resmi membuka perdagangan Bursa Berjangka Komoditi Indonesia tahun 2026 di Gudang Utama Kementerian Perdagangan pada Senin pagi. Roro juga mengatakan bahwa pihaknya menyadari bahwa ada berbagai macam komoditas yang dapat diperdagangkan secara digital, salah satunya dengan memanfaatkan terobosan Renewable Energy Certificate sebagai langkah strategi dan juga inovatif. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti membuka perdagangan bursa berjangka komoditi, sekaligus apresiasi terhadap inovasi bursa komoditi baru seperti ICDX untuk perdagangan Renewable Energy Certificate atau REC. Kegiatan itu dilakukan sebagai dukungan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan mendorong inovasi dalam ekosistem perdagangan berjangka komoditi di Indonesia, termasuk pemanfaatan teknologi dan integrasi dengan UMKM. Di sisi lain, Wamendak juga menilai REC merupakan salah satu terobosan penting untuk kebutuhan ekspor, terlebih demam dari market internasional semakin mengedepankan ekonomi ramah lingkungan. Jadi yang pertama tentu kami bersyukur sekali bahwa di tahun baru ini 2026, sebelumnya selamat tahun baru untuk semuanya. Kita saat ini tentu dengan adanya pembukaan perdagangan Bursa Berjangka Komoditi Indonesia atau BAPEPTI ini, kami menyadari bahwa ada berbagai macam komoditas yang dapat diperdagangkan secara digital gitu ya. Dan tadi juga kita menelusuri ada beberapa inovasi-inovasi, ada beberapa komoditi. Kita mengetahui bahwa saat ini dengan surplus perdagangan di tahun 2025, di mana ketika berbicara mengenai surplus juga ekspor tertinggi kita salah satunya adalah CPO. Nah, maka CPO maupun komoditi keturunannya, hingga kemudian tadi kita juga membahas dengan adanya emas itu juga sudah masuk, hingga yang tidak kalah penting adalah REC. Renewable Energy Certificate ini merupakan salah satu terobosan yang sangat amat penting, karena apapun yang diekspor nantinya itu membutuhkan REC, karena demand dari market internasional juga semakin mengedepankan ekonomi hijau ataupun pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Angkaini, Sinpo TV melaporkan. Di sisi lain, pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengungkapkan progres pembangunan hunian sementara ataupun huntara bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera dan Aceh telah mencapai 1.050 unit per 1 Januari 2020. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor BNPB Jakarta pada Kamis sore, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengungkapkan progres pembangunan hunian sementara atau huntara bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera dan Aceh telah mencapai 1.050 unit per 1 Januari 2026. Menurutnya, 1.050 unit huntara tersebut telah selesai dibangun dan siap untuk dihuni. Meski begitu, BNPB menargetkan kebutuhan huntara di seluruh kawasan terdampak bencana bisa lebih dioptimalkan, sehingga pada awal Ramadan warga yang membutuhkan hunian sementara sudah bisa menempatinya. Untuk proses huntara tadi juga sudah dilaporkan, yang saat ini sudah dalam tahap dibangun dan terbangun. Jadi dalam yang dibangun ini sudah ada yang terbangun, ada beberapa unit yang sudah selesai dan siap huni, itu 1.050 unit yang sudah kelihatan fisiknya. Tetapi di banyak tempat yang lain juga pengecoran lantai sudah dimulai, kemudian pemasangan tiang-tiang utama juga sudah dimulai. Artinya kita memang mengharapkan kebutuhan huntara di seluruh kawasan terdampak ini memang benar-benar bisa kita optimalkan dalam 1,5 bulan ke depan, sehingga di awal Ramadan nanti warga terdampak yang memang membutuhkan huntara itu sudah bisa pindah ke huntara semuanya. Tapi sekali lagi, nanti kita tentu saja akan melihat kondisi di lapangan yang saat ini dan antara misalkan sudah bisa memperlihatkan bahwa 600 unit itu bisa dibangun dalam waktu 8 hari. Artinya kondisi-kondisi yang sama kita harapkan juga Badantara akan membangun 13.000 unit, ini juga jumlah yang tidak sedikit. Di sisi lain Satgas TNI juga terus
melakukan upaya pembangunan di titik-titik yang lain, bekerja siang malam, hampir semuanya personel lapangan bekerja siang malam, yang kita harapkan memang satu target bahwa Huntara ini bisa terbangun secepat mungkin. Pada kesempatan yang sama, BNPB juga melaporkan jumlah korban meninggal dunia akibat bencana yang melanda Aceh dan Sumatera, di mana 3 jenazah kembali ditemukan di Aceh Utara pada hari Kamis 1 Januari 2026. Hal itu menambah angka korban meninggal dunia dari 1.154 jiwa pada hari sebelumnya menjadi 1.157 jiwa pada hari Kamis. Operasi pencarian terhadap korban masih akan terus dilakukan di 3 provinsi tersebut hingga seluruh daftar pencarian berkurang seminimal mungkin. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana bakal merubah nomenklatur uang lelah menjadi uang semangat bagi prajurit TNI yang bertugas menangani bencana di Sumatera. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor BNPB Jakarta pada Kamis sore, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Buhari, mengungkapkan pihaknya bakal merubah nomenklatur uang lelah menjadi uang semangat bagi prajurit TNI yang bertugas menangani bencana di Sumatera sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, personil TNI yang bertugas menangani bencana di Sumatera akan menerima uang sebesar Rp165.000 per hari, di mana Rp45.000 merupakan uang makan dan Rp120.000 merupakan uang saku untuk para prajurit TNI di lapangan. Mengenai total anggaran yang akan dikeluarkan, BNPB mengaku akan menyesuaikan dengan dinamika serta jumlah personil di lapangan. Melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa per hari setiap personil TNI di lapangan itu akan menerima Rp165.000. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan untuk kondisi kedaruratan. Yang Rp165.000 ini terdiri dari komponen uang makan, itu Rp45.000, dan komponen uang lelah yang Presiden menyampaikan ini bukan uang lelah tapi uang saku, Rp120.000 per personil yang ada di lapangan. Jadi total itu Rp165.000 per hari. Kalau untuk nomenklatur tentu saja arahan Bapak Presiden pasti akan kita jalankan. Jadi ini akan kita rubah menjadi uang semangat tadi arahan Bapak Presiden. Kemudian untuk jumlah nanti ini akan menyesuaikan dengan personil di lapangan. Maksudnya begini, pada saat ini kita sudah didukung oleh TNI dengan sangat optimal. Ada 5 batalion Zeni Tempur, ada 5 batalion teritorial pembangunan untuk Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Benar Meriah, dan Aceh Tengah. Tapi nanti berjalannya kan kita lihat kalau masih kita membutuhkan percepatan, misalkan untuk pembangunan Huntara, kita lihat Januari Februari ini di beberapa tempat juga merupakan puncak musim hujan. Tentu saja ini sedikit banyaknya akan ada pengaruhnya. Kalau kita bicara konstruksi, kalau kita punya waktu terbatas, opsinya adalah perbanyak tenaga yang bekerja sehingga waktu yang hilang bisa kita percepat dengan memperbanyak personel. Nah, nantinya tentu saja anggaran ini akan menyesuaikan dengan jumlah personil di lapangan. Bapak Menteri Keuangan, tadi Bapak Presiden di Aceh Tamiang juga menyampaikan bahwa komitmen pemerintah untuk menyediakan anggaran yang optimal untuk operasi pemulihan ini. Jadi untuk anggaran itu tidak masalah, nanti kita akan sesuaikan dengan jumlah personil, dinamika jumlah personil di lapangan. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sempat mengoreksi pernyataan Kepala BNPB Suharyanto terkait penyebutan pemberian uang lelah untuk anggota TNI yang bertugas di lokasi bencana Sumatera. Prabowo menyebut tak ada istilah lelah bagi anggota TNI dalam penanganan bencana. Prabowo menambahkan uang yang diberikan kepada anggota TNI yang bertugas di lokasi bencana Sumatera merupakan uang semangat. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Khilafatul Muslimin Pusat Lampung berkomitmen untuk terus bersinergi dan juga berkolaborasi bersama seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan bangsa dan juga memperkuat kebutuhan NKRI. Khilafatul Muslimin Pusat Lampung mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kedamaian. Khilafatul Muslimin Pusat Lampung menyampaikan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga persatuan, toleransi, dan stabilitas sosial sebagai fondasi utama kemajuan bangsa. Sinergi antara tokoh agama, tokoh masyarakat, dan generasi muda dinilai menjadi kunci dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis.
Khilafatul Muslimin Pusat Lampung mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kedamaian, menolak segala bentuk perpecahan, serta terus mendukung program-program pembangunan demi terwujudnya Indonesia yang maju, berdaulat, dan berkeadilan. Sebagai warga negara Republik Indonesia sekaligus sebagai jamaah Khilafatul Muslimin berharap kepada pemerintah untuk mendukung dan tentunya membina jamaah Khilafatul Muslimin agar bisa bersinergi, bisa berkolaborasi dalam hal yang memang bermaslahat untuk bangsa dan negara kita tentunya yang kita cinta ini, sehingga negara kita ini dengan negara yang penuh baldatun thayyibatun warapun ghafur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa tak terima dituduh selingkuh dan diminta berpisah. Seorang pria di kota Metro Lampung nekat membakar rumah dan juga mobil milik istri Syria. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa dan juga luka. Inilah rekaman kamera CCTV saat seorang pria paruh baya bernama Endang Sanjaya nekat membakar rumah dan mobil milik istri sirinya di Jalan Mutiara, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro Lampung. Dalam rekaman terlihat pelaku dengan santai membakar bagian dalam rumah dan mobil korban menggunakan bensin yang diambil dari tangki mobil. Warga yang panik segera melaporkan kebakaran ke petugas pemadam kebakaran dan kepolisian. Usai berhasil diamankan polisi, pelaku mengaku nekat membakar rumah dan mobil korban lantaran tak terima diminta berpisah oleh istri siri dan keluarganya, dan kerap dituduh selingkuh atau memiliki wanita lain. Sementara akibat kejadian ini korban ditaksir mengalami kerugian mencapai 600 juta rupiah. Jadi terkait dengan pembakaran rumah dan mobil itu terjadi tanggal 26 Desember sekira pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Terjadi yang dilakukan oleh suami siri pelapor, inisial ESL. Jadi motifnya itu terkait dengan kekesalan si pihak tersangka, di mana pihak tersangka ini dituduh oleh si istri-istrinya, di mana selaku pelapor masih memiliki wanita idaman lain. Untuk kegiatan pembakaran, jadi memang yang dibakar cukup banyak, yaitu 1 unit mobil expander dan juga rumah diperkirakan 70% yang hancur dengan kerugian ditaksir mencapai 600 juta rupiah. Saat ini tersangka ditahan di Mapolres Kota Metro dan akan dijerat pasal pembakaran dengan sengaja. Ancaman hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara. Dari Metro Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang wanita yang diduga sebagai bandar sabu berhasil melarikan diri ketika ditangkap oleh petugas kepolisian di Desa Sikapas, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Inilah detik-detik sesaat petugas Satres Narkoba Polres Mandailing Natal menggerebek rumah seorang perempuan bernama Mila yang diduga sebagai pengedar sekaligus bandar sabu di Desa Sikapas, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saat hendak diamankan, pelaku tiba-tiba lemas dan terjatuh ke tanah dan berpura-pura pingsan di hadapan petugas. Aksi dramatis ini terjadi setelah polisi menemukan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 97,32 gram yang disimpan di dalam toples plastik bening yang sempat dibuang pelaku di belakang rumahnya. Petugas yang berupaya bersikap humanis kemudian berencana membawa pelaku ke puskesmas terdekat untuk memastikan kondisi kesehatannya. Namun situasi mendadak berubah tegang, keluarga pelaku menolak penangkapan dan berupaya menghalangi petugas. Bahkan sejumlah warga turut berkerumun dan memicu ketegangan di lokasi. Terlihat keluarga pelaku berteriak histeris, sementara massa terus bertambah dan mengepung petugas kepolisian. Kondisi ini membuat upaya penangkapan tidak lagi kondusif. Di tengah keributan tersebut, pelaku justru memanfaatkan situasi untuk melarikan diri. Dengan bantuan keluarga dan sejumlah warga yang menolak, pelaku dibawa petugas kepolisian untuk penindakan hukum. Petugas kepolisian yang jumlahnya terbatas terpaksa mengalah guna mencegah terjadinya bentrokan dan kekerasan yang lebih luas di tengah pemukiman warga. Pada saat dilakukan penggerebekan, di rumah tersebut, saudara Ramos tidak ditemukan, tapi ada saudara MA atau Mila yang membawa barang bukti tersebut sejumlah 97,32. Pada saat dilakukan penggerebekan dari depan rumah,
berusaha lari dari belakang, membuang barang bukti dalam toples dengan berat 97,32 itu di belakang. Pada saat dilakukan penangkapan, yang bersangkutan pingsan. Dengan himbauan informasi kami sampaikan, apabila pingsan kondisi tidak sehat kami bawa ke puskesmas. Namun ada penolakan dari masyarakat yang berusaha untuk melindungi, ya, mengamankan, bahkan tidak memberikan akses kepada Satres Narkoba dan Polsek Muara Batang Gadis. Pada saat itu Kapolsek beserta KBO Narkoba yang ada di lokasi tidak memberikan izin, ya, tidak memberikan akses untuk tersangka dibawa. Sehingga pada saat kejadian yang bersangkutan berhasil melarikan diri. Pasca kejadian tersebut, polisi langsung menetapkan Mila sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Sementara seluruh barang bukti narkoba jenis sabu-sabu telah diamankan di Satres Narkoba Polres Mandailing Natal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, terserempet bus Transjakarta, sebuah mobil sedan rusak berat di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat pada Jumat pagi. Mobil kehilangan kendali usai diserempet hingga akhirnya menghantam separator busway. Mobil jenis sedan mewah ini sudah dalam kondisi rusak berat di bagian depan usai mengalami kecelakaan di Bundaran HI Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat pagi. Kerusakan terjadi pada bagian bemper depan serta ban sebelah kanan mobil yang pecah. Kecelakaan bermula saat mobil yang dikemudikan seorang wanita muda melaju dari arah Sudirman menuju Harmoni. Saat melintasi Bundaran HI, mobil kehilangan kendali dan menabrak separator busway. Pengemudi sedan mengaku kecelakaan terjadi usai dirinya diserempet oleh bus Transjakarta. Bus yang melaju kencang di sisi kanan menyenggol kendaraannya hingga kehilangan kendali dan akhirnya menabrak separator busway. Aku dari Geisha ke Suci Bar Kemang. Nah, ini mau ke arah mana, Kak? Mau pulang ke rumah. Mau ke rumah. Ini mobil kenapa, Kak? Iya, memang nabrak aja apa. Nabrak apa emang, Kak? Bis. Kebetulan tuh bis tuh selalu pertama nyerempet saya oke, no problem. Tapi kali ini kayak ini luar biasa sih menurut saya. Cuma nanti proses hukum aja. Kan ada CCTV juga. Kayak bis Transjakarta deh. Iya. Nabrak dari belakang atau gimana, Kak? Tadi, Kak, kesenggol dari samping. Terjadi kecelakaan lalu lintas di Bundaran HI itu kurang lebih pukul 5.30. Kemudian proses evakuasi langsung tadi untuk kendaraan yang terlibat bus Transjakarta dengan mobil kendaraan roda 4. Ya. Tidak ada korban jiwa, hanya materi saja, kerugian materi. Kemudian juga sudah kami limpahkan ke pihak Gakum untuk penanganan kecelakaan lalu lintas. Ada kerusakan yang terjadi? Hanya kerusakan dari pihak mobil kendaraan roda 4 saja. Dan tadi juga sudah dilakukan olah TKP, lanjut untuk kendaraannya langsung dibawa ke Pancoran di Gakum Polda Metro Jaya. Guna kepentingan penyelidikan, pengemudi beserta kendaraannya kemudian dibawa petugas ke unit Gakum di Telantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, tim liputan Simpo TV melaporkan. Sebuah rumah makan Padang di kawasan padat penduduk hangus dilalap si jago merah pada Jumat pagi. Kebakaran diduga akibat kebocoran gas saat aktivitas memasak sedang berlangsung. Kebakaran melanda sebuah rumah makan pada Jumat pagi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Api dengan cepat membesar dan melahap seluruh bangunan yang sebagian besar terbuat dari material kayu. Jalaluddin, salah seorang karyawan rumah makan tersebut, mengatakan, kejadian bermula saat dirinya sedang memasak dan terjadi kebocoran. Jalaluddin mencoba memperbaiki kebocoran katup pengaman atau biasa disebut pentil pada salah satu tabung gas. Namun api dengan cepat menyambar dan sulit dikendalikan, meskipun sudah berusaha dipadamkan dengan kain basah. Dalam waktu singkat, kurang dari 5 menit seluruh bangunan hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, dan api tidak merembet ke bangunan di sekitarnya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman dan pendinginan untuk memastikan tidak ada lagi titik api. Kronologi itu dari gas. Nah, si gasnya itu kan dari pentil. Pentil itu udah nyangkut di dalam. Nah, jadi nyembur. Ya bukan. Nah, di atasnya itu ada si kabulatornya. Nah, karena posisi kalau itu di dalamnya itu di gasnya itu udah ada api. Nah, udah ada api itu, saya sendiri yang izin
Nah, agak sulit untuk handle, soalnya dibuka ke atas, jembur semua. Nah, karena posisi saya juga lagi keadaan panik, saya mencari kain lap. Nah, terus kayak saya pakai atau itu pasang masih nggak sempet juga. Nah, setelah itu kan udah makin membesar tuh, karena posisi juga si itu tuh udah kena putus, kena semaran api. Setelah itu kan udah baru itulah kronologinya tuh nyamber semua. Jam berapa kejadian, Bang? Kejadian itu dari jam 7 pagi. Nah, itu udah kebetulan juga di sini udah lama juga dari segi bangunan, kayu semua, jadi jangka waktu 5 menit sudah habis. Udah habis semua. Ya. Dan alhamdulillah nggak merembet ke tetangga ataupun hal yang lainnya, jadi cuma satu bangunan saja yang habis. Abang lagi masak atau gimana, Bang? Saya sendiri lagi masak. Iya. Tadi pas kejadian ada berapa orang, Bang, di dalam? Pada kejadian itu untuk saya di dapur tuh ada 3 orang, cuman yang lainnya tuh lagi di bagian depan, jadi kita tuh ada masing-masing. Berarti nggak ada korban jiwa ya, Bang? Alhamdulillah tidak. Dan penanganannya juga cepat tadi ya? Penanganan lebih cepat, jadi maksimal lagi juga soalnya biar jangan merembet kemana-mana. Kasus kebakaran ini kini masih dalam penanganan pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wamentrans tekankan pentingnya pendidikan ciptakan SDM yang unggul. Informasinya usai jeda berikut ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi dan kita lanjutkan informasinya. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyampaikan bahwa peran pendidikan merupakan bagian penting dalam mencetak sumber daya manusia atau SDM yang unggul. Dan menurutnya pembangunan bangsa yang juga maju dan modern membutuhkan SDM yang unggul seperti visi yang juga disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Wakil Menteri Transmigrasi sekaligus Ketua Ikatan Alumni SMP Negeri 1 Lamongan, Viva Yoga Mauladi, menghadiri peringatan ulang tahun ke-75 SMP Negeri 1 Lamongan di Lamongan, Jawa Timur. Acara ini digelar dengan jalan sehat dan bakti sosial sebagai bentuk silaturahmi antar sekolah, alumni siswa dan juga alumni para jajaran guru SMP Negeri 1 Lamongan. Dalam kesempatan ini, Viva Yoga menekankan bahwa pentingnya pendidikan dalam mencetak sumber daya manusia atau SDM yang unggul sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai proses pembentukan karakter, watak, dan juga kepribadian justru dimulai melalui pendidikan. Oleh karena itu, dirinya berpesan kepada seluruh siswa agar dapat membangun kemandirian dan bertanggung jawab kepada diri sendiri maupun bangsa. Seperti juga harapan dari Bapak Presiden Prabowo untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, karena peradaban Indonesia itu salah satunya adalah dibangun dari sumber daya manusia yang unggul. Untuk investasi sumber daya manusia yang unggul sesuai dengan cita Presiden, mulai dari MBG, makan bergizi gratis, kemudian untuk pendidikan sekolah-sekolah unggul, spesialis dengan penggunaan teknologi, matematika, fisika, ilmu-ilmu eksak, dan ini menjadi bagian penting bagi pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang dengan protein dan karbohidrat yang bagus, vitamin yang bagus, gizi yang bagus, tentu akan dapat meningkatkan kemampuan otaknya dan kemampuan dalam berinovasi untuk mengembangkan gagasan ide menjadi manusia yang mandiri, manusia yang memiliki ide, memiliki gagasan, dan bisa mengembangkan dirinya untuk menjadi sumber daya manusia yang bisa membangun peradaban Indonesia. Ya, terus belajar, membaca, mengembangkan ide, gagasan, berpikir bebas, merdeka, bertanggung jawab, dan membangun integritas pribadi, membangun kemandirian, dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, keluarga, bangsa, dan mengembangkan nilai kebangsaan Indonesia. Dari Lamongan, Jawa Timur, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menegaskan komitmen negara untuk memberikan perhatian dan juga kesejahteraan kepada prajurit TNI yang melaksanakan penugasan beresiko tinggi. Dalam sambutan di Markas Komando Operasi TNI HBMA, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menegaskan prajurit TNI tidak perlu khawatir dalam menjalankan tugas negara.
Safri menyebut negara akan terus hadir memberikan perhatian dan apresiasi kepada setiap prajurit yang ditugaskan dalam misi beresiko tinggi. Menurut Menhan, penugasan dengan risiko hidup atau mati memerlukan perlakuan dan perhatian khusus. Hal tersebut diperlukan agar prajurit mampu menjalankan tugas secara maksimal sesuai dengan panggilan negara. Para prajurit tidak usah khawatir bahwa negara seperti yang saya sebutkan tadi akan memberikan perhatian kepada semua prajurit yang melaksanakan tugas yang beresiko tinggi. Yang beresiko tinggi. Yang risikonya hidup atau mati dalam setiap penugasan. Jadi memang harus ada bedanya. Prajurit yang berjalan, yang melaksanakan tugas yang beresiko tinggi harus diberi perhatian yang juga cukup agar supaya dia mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan panggilan tugas. Dari Timika, Jiana Bila, Simpo TV melaporkan. Dari Wakil Presiden RI Gibran Raka-Buming Raka, pemirsa meninjau progres pembangunan Sekolah Menengah Atas Taruna Nusantara IKN pada 31 Desember 2025. Dalam peninjauannya, Wapres juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan yang tetap mengedepankan kualitas agar sekolah ini dapat segera beroperasi dan juga memberikan manfaat yang optimal. Wakil Presiden RI Gibran Raka-Buming Raka meninjau progres pembangunan Sekolah Menengah Atas Taruna Nusantara IKN di kawasan inti pusat pemerintahan wilayah perencanaan 1C pada Rabu 31 Desember 2025. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan sekolah unggulan tersebut berjalan sesuai target dan siap mendukung ekosistem pendidikan di ibu kota baru. Sekolah yang dibangun di atas lahan seluas 60,48 hektar sebagai kampus baru yang melengkapi kampus utama SMA Taruna Nusantara di Magelang ini ditargetkan penyelesaian pada Januari 2026. Dalam kunjungannya, Wapres memastikan kesiapan infrastruktur dasar penunjang operasional sekolah, mulai dari akses jalan, jaringan listrik, gas, hingga ketersediaan air bersih. Masih dalam kesempatan yang sama, Wapres pun menekankan pentingnya percepatan pembangunan yang tetap mengedepankan kualitas agar sekolah ini dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat optimal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari TNI Angkatan Laut melalui tim Trauma Healing Lipsial melaksanakan kegiatan trauma healing bagi masyarakat terdampak bencana alam di Kabupaten Biren, Aceh. Pelaksanaan trauma healing ini merupakan bentuk kepedulian TNI AL dalam membantu pemulihan kondisi psikologis masyarakat pasca bencana. Selain tim trauma healing di Spasial, TNI AL juga menugaskan Koderal 1, Koarmada 1, Yonkes Marinir, Yon 8 Marinir, Puskesal, serta Lanalok Sumawe. Lebih lanjut, setibanya di lokasi, tim langsung berinteraksi dengan warga, khususnya anak-anak dan orang tua, untuk memberikan pendampingan psikologis. Rangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan fun games dan juga ice breaking kepada anak-anak di posko pengungsian. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan self healing agar anak-anak dapat bangkit, beradaptasi kembali, serta mengurangi dampak trauma akibat bencana yang dialami. Selain itu, tim juga memberikan terapi psikologis kepada masyarakat, khususnya orang tua, melalui beberapa teknik antara lain butterfly hug dan juga safe emotional freedom technique. Teknik butterfly hug dilakukan dengan posisi duduk dan menyilangkan kedua tangan di dada sambil mengatur napas secara perlahan selama 30 hingga 60 detik, disertai afirmasi positif agar tubuh dan pikiran menjadi lebih tenang. Sementara itu, safe merupakan metode terapi yang juga mengkombinasikan ketukan pada titik-titik meridian tubuh dengan afirmasi spiritual untuk membantu mengatasi stres dan juga kecemasan. Kegiatan ditutup dengan suasana kebersamaan dengan anak-anak melalui pemutaran musik dan aktivitas hiburan. Momen ini dimanfaatkan untuk mengalihkan perhatian anak-anak dari pengalaman menegangkan, menumbuhkan kembali suasana ceria dan juga harapan, serta mendukung pemulihan emosi agar mereka merasa lebih aman dan nyaman di lingkungan pengungsian. Melalui kegiatan trauma healing ini, TNI AL berharap dapat membantu mempercepat proses pemulihan psikologis masyarakat terdampak bencana, serta memberikan semangat dan harapan baru untuk bangkit kembali. Hal tersebut merupakan implementasi dari Perintah Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Kementerian Perdagangan meninjau proses pembersihan di Pasar Kuala Simpang pada 30 Desember 2025 malam. Pembersihan dipercepat agar pemindahan pedagang dari tempat berjualan sementara di pinggir jalan ke dalam pasar dapat berjalan dengan lancar.
Proses finalisasi pembersihan pasar Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang terus berlangsung pada Selasa malam 30 Desember 2025. Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri meninjau proses pembersihan di pasar Kuala Simpang. Pembersihan dilakukan dengan menghilangkan lumpur akibat banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang. Pembersihan dipercepat agar pemindahan pedagang dari tempat berjualan sementara di pinggir jalan ke dalam pasar dapat berjalan lancar. Dengan percepatan pembersihan ini diharapkan pasar Kuala Simpang dapat diaktifkan kembali dan roda perekonomian bisa berjalan di Kabupaten Aceh Tamiang. Melalui koordinasi dan juga kerjasama yang baik, proses pembersihan telah masuk tahap finalisasi yang dibantu oleh satuan anggota TNI dan tim Kementerian Pekerjaan Umum. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum memastikan konektivitas jalan nasional di Provinsi Sumatera Utara berangsur pulih pasca bencana. Kementerian Pekerjaan Umum bergerak cepat memulihkan fungsi jalan nasional yang terdampak bencana di Sumatera Utara. Hingga kini 12 koridor jalan nasional utama telah kembali terhubung dan dapat dilalui kendaraan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan bahwa pemulihan akses jalan menjadi prioritas utama dalam masa tanggap darurat dan transisi menuju rehabilitasi. Mudah-mudahan dalam waktu 2-3 hari ke depan selesai, karena saya lihat kemarin waktu ke sana sudah cukup banyak alat berat kita turunkan, mungkin ada sekitar 10-20 alat berat di situ, termasuk eskavator capit untuk bersihkan lumpur. Sejumlah ruas strategis seperti koridor Tarutung Sipirok, Sibolga Batang Toru Singkuang, hingga ruas lintas barat, tengah, dan timur Sumatera kini sudah dapat dilalui. Namun di beberapa titik masih dilakukan penyempurnaan jalan sementara dan pemasangan jembatan darurat. Oke, terima kasih kepada Kementerian PUPR dan BTPP dalam membantu akses jalan daerah Kecamatan Ajoran. Setelah terbukanya akses jalan yang telah membantu masyarakat. Selain jalan nasional ruas tol Medan, Pangkalan Brandan, Medan Sinaksak, hingga Tebing Tinggi Kisaran juga telah beroperasi normal. Kementerian PU terus menyiagakan alat berat dan personil di lapangan untuk mengantisipasi potensi gangguan lanjutan akibat curah hujan yang masih tinggi, serta mengimbau masyarakat mematuhi rambu dan arahan petugas demi keselamatan bersama. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, bantuan konstruksi penanganan bencana Aceh Sumatera pada Rabu siang diberangkatkan dari Satuan Angkutan Perairan Pusbekang Angkatan Darat di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Bantuan konstruksi pembangunan jembatan dan juga peralatan instalasi pengolahan air serta hutara. Kapal pengangkut bantuan konstruksi untuk penanganan bencana di Sumatera dan Aceh Rabu siang diberangkatkan dari Satuan Angkutan Perairan Pusbekang Angkatan Darat, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kapal Adri XLEX ini mengangkut 2 set jembatan Bailey untuk pembangunan di lokasi bencana, serta peralatan instalasi pengolahan air dari Kementerian PU dan Hutara dari Kementerian Pertahanan. Hari ini kita memberangkatkan 1 kapal lagi dari sudah 5 kapal yang berangkat ke dalam rangka mendukung penanggulangan bencana di Sumatera. Ini kapal yang ke-6 kita berangkatkan dan hari ini akan berangkat, diperkirakan sampai di Medan dulu, Belawan tanggal 5 dan tanggal 6 sampai di Aceh. Kemudian perlu diketahui oleh teman-teman bahwa sesuai dengan perintah dari Bapak Presiden kepada Bapak Kepala Staf Angkatan Darat fokus dalam penanganan khususnya di jembatan. Ya. Sampai saat ini kondisi yang ada di sana, baik di Sumatera Utara, Sumatera Barat maupun di Aceh, kita sudah ada 12 jembatan beli yang kita sudah jadi. Dan ini hari ini kita berangkatkan lagi 2 set jembatan beli. Dari semuanya ada 42 jembatan yang kita rencanakan. Kita berharap dengan percepatan distribusi ini akan mendorong percepatan penyelesaian pembangunan jembatan di. Kemudian di sini juga perlu diketahui oleh teman-teman, kapal Adri yang akan berangkat ini juga memuat beberapa barang, ya, antara lain dari Kementerian PU dan dari Kementerian Pertahanan. Ya. Ada set penjernih air,
kemudian ada Jembatan Aramco dan juga ada Huntara, ya Huntara untuk ditempatkan nanti proses pembangunannya bekerjasama dengan pemerintah daerah yang ada di sana. Itu yang bisa saya sampaikan mungkin sebagai informasi. Kami tetap sesuai dengan perintah dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, kita tetap melakukan dukungan-dukungan baik dari pusat ke tempat lokasi dengan menggunakan alutsista yang kita miliki semaksimal mungkin. Jadi kalau ada bantuan-bantuan yang ingin diberangkatkan ke lokasi bencana bisa